Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang terhormat Beni Filomida selaku Pengasuh Pondok Pesantren Laroi Fida, dan yang terhormat yang terhormat staf dan guru dan telah membimbing kita hingga bisa mengerjakan imajinasi. Dan yang ketiga, saya juga berterima kasih kepada orang tua saya yang di rumah. Dan saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan itu lahir di Lasem bulan 22 November tahun 1914 atau kalau dihijriahkan 4 Muharram 1333 Hijriah. Nah, nama panggilan itu kalau waktu kecil itu yaitu Abdul Muti. Nah, ayahnya itu adalah Kiai Haji Abdullah bin Umar. Terus ibunya adalah Nyai Rohanah bin Kiai Haji Siddiq. Nah, Kiai Siddiq. Nah, pas waktu kecil dia itu dinamai Bedudul karena dia nakal. Nah, saking nakalnya dia itu sering mengganggu orang-orang Tionghoa. Nah, akhirnya dia itu akhirnya diburu tuh sama orang Hindia Belanda. Akhirnya itu menyamar menjadi perempuan untuk mengelabui musuhnya. Nah, saking nakalnya pada usia 12 tahun dia itu dikirim oleh ayahnya ke Rembang, yaitu ke pesantren Kasingan yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Khalil bin Harun. Nah, itu belajar di sana hanya 1,5 tahun. Kemudian pindah ke Pondok Remas Pacitan. Nah, terus usia 15 tahun beliau itu diajak oleh kakeknya. Yaitu Kiai Siddiq. Nah, untuk haji. Nah, dia itu akhirnya mendapat pengalaman spiritual bertemu Rasulullah SAW. Nah, terus dia itu menikah. Nah, setelah 12 tahun beliau itu menuntut 12 tahun menuntut ilmu 12 tahun di pesantren Remas Pacitan. Nah, akhirnya dia itu dinikahkan oleh ibunya di jalan pamannya, yaitu bernama Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Syarif. Terus dinikahkan oleh namanya Nafisa. Nah, itu dia menikah gara-gara pesan ayahnya pada haji lalu. Maryam. Sesudah menikah keluarga Haji Abdul Hamid tinggal bersama mertuanya. Anjing ngentot nih. Terus nikahnya umur berapa? Mengasuh. Anjing tanyain mau. Terus beliau itu juga mengasuh dan berdakwah. Nah, beliau masih menimba ilmu pas di pesantren Salafiyah. Beliau itu masih menimba ilmu di pengajian Rohanah. Dan juga gurunya dia juga mengaji kitab beliau. Nah, terus Abdullah bin Yasin itu adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Nah, tapi pas almarhum meninggal, Abdullah bin Yasin meninggal, nah akhirnya awalnya itu pengen ganti sama anaknya Kiai Akib. Nah, Kiai Akib tuh pas umurnya itu masih muda lah, dia itu masih menimba ilmu di pesantren Al-Hidayah Pacitan. Akhirnya Abdul Hamid itu diganti bahasanya. Terus dia juga tuh mengadakan pengajian di desa kecil di Rejoso. Nah, akhirnya di bulan 23 Desember tahun 1982. Bulan 23. Nah, dia itu dilahirkan
beliau itu dilarikan ke rumah sakit Indonesia Surabaya. Nah, itu Surabaya. karena dia menderita penyakit jantung dan pembekakan jantung dan ginjal dan livernya parah. Udah parah. Terus beliau itu meninggal pada usia 70 tahun. Kalau dihijriahkan itu adalah 99 Rabiul Awal 1403 Hijriah, atau kalau dimasehikan 25 Desember 1942. Nah, beliau itu dimakamkan di belakang Masjid Al Anwar, Pasuruan, Kota Pasuruan. Nah, itu kalau setiap tanggal 22 November itu pasti ada acara-acara besar di Kota Pasuruan. Walaupun itu banyak di luar Kota Pasuruan datang ke Pasuruan untuk menghadiri acara besar itu. Nah, walaupun di luar acara tersebut kayak itu banyak kayak organisasi NU atau namanya itu datang ke makam Abdul Hamid. Oke, dari sini saja saya sampaikan. Mohon maaf ada sepatah kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.